Paman, saat aku pingsan di rumah sakit, ibu terus-menerus ada di sampingku. Tapi begitu aku sadar kembali, ibu tidak datang sekalipun untuk mengunjungiku. Bahkan tidak bertanya tentang kondisiku. Apa dia begitu kesal pada aku, Paman? Aku ingin mendengar suara ibu. Aku ingin bicara dengan ibu. Tolong mintalah ibu untuk bicara, setidaknya sekali ini saja. Dengar, nak. Paman juga sangat mengenalmu, dan Paman benar-benar sangat mencintaimu. Paman tidak tahan melihat air mata di matamu. Dan ibumu itu sangat mencintaimu. Dia mencintaimu melebihi dari dirinya sendiri. Ya, dia sedikit kesal saat ini, tapi dia akan segera memaafkanmu. Jadi, kau pikirkan saja kesehatanmu, supaya kau bisa cepat pulih, ya? Iya, Paman. Dah. Sudah waktunya kau minum obatmu. Ayo minum. Tidak mau. Obatnya pahit. Tidak ada 1 jam sejak kau pulang, kau sudah mulai marah-marah. Obat ini tidak pahit seperti yang kau bawa. Aku kan sudah bilang, aku tidak mau. Belum ada 1 jam di rumah, kau sudah mengajakku lagi. Atau kau ingin aku pergi dari sini dalam keadaan sakit? Baiklah. Sesuai keinginanmu. Oh ya, ngomong-ngomong, sangat menyenangkan saat dokter menyuntikmu. Dan saat kau teriak-teriak, aku merekam kejadian itu. Aku akan tunjukkan pada semua orang ini adalah video yang sangat menyenangkan. Bagaimana ide? Kau akan membuat video? Ya. Kau tidak akan membuatnya. Kenapa? Kau mau menghentikanku? Bagaimana? Seperti ini? Kau menelannya tanpa air. Kalau aku bisa menelan kata-katamu yang pahit itu, aku juga bisa menelan pil pahit ini. Mengerti? Baguslah kalau begitu. Kau sudah melakukan beberapa hal yang benar-benar mengejutkanku. Memang apa yang sudah aku lakukan? Paman bilang padaku bahwa kau sudah menyelesaikan semua tradisi Karvat Chow terlebih dahulu. Kau membuat saringan itu untukku, sehingga tanganmu terluka saat membuatnya. Itu pekerjaanku, kan? Jadi kenapa kau yang menyelesaikannya untukku? Kau jangan senang dulu. Aku melakukan semua itu demi ibuku. Dia bilang jika aku tidak melakukan kebiasaan ini, maka hidupku berada dalam bahaya. Rasa sakit ini hanya untuk ibuku, mengerti? Masalah terbesar hidupku hanya di dalam dirimu. Oh ya, ngomong-ngomong, kenapa kau pergi ke kuil? Kau melakukan 108 putaran di kuil itu. Apa yang kau doakan? Aku berdoa pada Tuhan agar otak dan akalmu sehat. Karena tidak akan tercapai hanya 1 atau 2 putaran saja, tapi harus sampai 1008 putaran. Mengerti? Berapa banyak kau berpikir untuk aku? Sedikit pun tidak. Jangan pernah berpikir begitu. Aku pergi ke sana bukan berdoa untukmu. Aku ke sana untuk berdoa pada Tuhan. Meminta Tuhan untuk meringankan semua masalah yang dihadapi keluarga kita. Dan juga meminta untuk meringankan semua ketegangan orang tuamu. Tapi kau masalah terbesar dalam hidupku. Aku benar-benar tidak mengerti. Kau itu benar-benar aneh. Kadang kau bicara dengan penuh perhatian seperti itu. Tapi di waktu yang lain kau bersikap sangat buruk padaku. Kau ini kenapa? Kenapa kau sangat membingungkan? Tentu saja aku bingung. Selama kau berada di dalam hidupku, maka aku akan berada dalam kebingungan. Jadi katakan, siapa yang tertarik padamu? Katakan. Kenapa kau tidak pergi? Kenapa kau malah duduk di sini? Aku yang pergi. Hah? Kau yang punya masalah? Kau yang pergi dari sini. Kenapa aku harus pergi? Hah? Ini rumahku, ruangan ini milikku, dan tempat tidur ini juga milikku. Tapi kau menyuruhku pergi, dan kau merebutnya dariku. Aku tidak merebutnya. Aku punya hak yang lebih besar darimu. Karena ini tempat mertuaku. Jadi ini kamarku dan tempat tidurku juga, mengerti? Ini ada batasnya. Dan harus kau ketahui, meskipun kau lemah, kau tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk bertengkar denganku. Ya Tuhan. Saat memilih istri untukku, aku yakin banyak laki-laki yang berdiri dalam antrian dan kemudian hanya dengan acak memilihku. Kenapa harus aku menjadi suami dari si pemarah ini? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Lebih baik sekarang kau tidur saja.
Aku akan tidur kalau kau berhenti bicara. Soalnya dari tadi kau menggangguku terus. Harusnya kau mengerti kalau aku ini sedang sakit, bukannya diajak bicara. Sekarang pergilah. Oke, baiklah. Kakak, kau? Salam, Kakak. Kau tidak memberitahu kami kalau kau mau datang ke sini? Menjauhlah. Ayah! Ayah! Ayo bangun. Pengkhianat. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memotong tangan. Kau sudah kehilangan hak untuk meminta berkah dariku. Jangan pernah meminta itu. Ini semua adalah hukuman dari Tuhan karena perbuatanmu sendiri. Semua bisnismu sudah hancur sekarang. Bagus sekali, bagus. Kau membayar untuk kelicikan dan juga keserakahanmu sendiri. Apa yang terjadi padamu? Semuanya itu pantas kau terima. Kau benar-benar layak mendapatkannya. Hei! Pembicaraanku dengan Manohar belum selesai. Biarkan dia bangun sendiri. Sudah banyak yang mendukungnya selama ini. Dia sudah membuat banyak kesalahan. Dia punya kebiasaan mengambil keuntungan dari kehancuran orang lain. Bangun! Kakak, dia itu siapa? Kenapa dia bicara begitu pada ayah? Dia adalah kakak dari ayah mertua kita. Hei! Kenapa kau bertanya padanya? Tanya aku. Aku Surjit, Surjit Sarna, kakak laki-laki dari Manohar Sarna. Kau adalah istri Kunz yang baru menikah, kan? Katakan padaku, berapa banyak kekayaan Manohar yang sudah direbut keluargamu? Apa yang kau bicarakan? Diam! Apa kau pantas untuk bicara? Beraninya kau bersuara tinggi di depanku, apalagi kau bersuara tinggi di rumahku sendiri. Mulai hari ini adalah rumahku. Dan aku, Surjit Sarna, akan melemparmu dan keluargamu secara paksa dari rumah ini. Hei, kenapa kau menatapku dengan mata seperti itu? Kau tidak percaya dengan yang kukatakan? Kau sudah menikah dan dibawa ke keluarga ini karena kau termasuk keluarga kaya.
Itulah kebenaran tentang ayah mertuamu. Dia tidak menginginkanmu. Dia hanya ingin kekayaan keluargamu. Kau akan tahu siapa dia sebenarnya. Dia adalah pembohong nomor 1. Maaf, tapi Tuan kakak dari ayah mertuaku. Itu artinya Paman adalah pamannya Kunz. Seharusnya aku tidak bicara dengan Paman seperti ini. Tapi tolong jangan katakan apa-apa tentang mertuaku. Dan juga jangan berpikir kalau aku menghina Paman. Aku tidak bisa mendengar kata-kata buruk ditujukan pada mertuaku. Karena sekarang ini keluargaku, aku tidak bisa menerima apapun yang dikatakan terhadap mereka. Oleh sebab itu, tolong jangan bicara kasar seperti itu lagi. Aku tidak tahan kalau mereka tidak dihargai. Tidak menghargai. Apa kau pikir hanya dia yang boleh tidak menghargai orang lain? Baiklah. Hari ini akan aku ceritakan siapa orang ini sebenarnya. Seseorang yang tidak bisa dipercaya oleh kakak laki-lakinya sendiri. Bagaimana dia bisa dipercaya oleh orang lain? Kau menipuku dengan cara yang sangat hebat. Kau merebut seluruh harta milik ayah kita dan memindahkannya atas namamu, kemudian pergi meninggalkan kota ini. Tapi aku sudah melaporkanmu ke pengadilan untuk mendapatkan hakku kembali. Apapun yang kumiliki, aku menggunakannya untuk memenangkan kasus ini. Dan hari ini takdirku mengambil alih rumah ini, Manohar. Karena hari ini, aku sudah memenangkan kasus ini. Dan mulai hari ini, kekayaan ini, mobil-mobil ini, dan semua ini adalah milikku. Dan adik laki-lakiku Manohar. Manohar Sarna, kau sudah tidak punya hak lagi. Angkat barang-barang mereka. Kakak, tolong jangan lakukan itu. Kami keluargamu juga, kan? Keluarga? Keluarga apa? Bertahun-tahun lamanya aku sudah menunggu hari ini. Apalagi dia sudah menipuku. Tapi hari ini, aku akan mengusir dia dan keluarganya keluar dari sini. Hei, angkat dan bawa barang-barang. Tapi Paman, kami juga Baik. keluarga. Tolong jangan lakukan itu, Paman. Jangan kalian berani maju suatu. Ya, ayo. Kenapa ayah tidak mengatakan apa-apa? Minggir. Hei, hentikan! Minggir. Ayah, tolong lakukan sesuatu. Tolong ayah Ayo bicara keluar dari dengan rumah ini. Paman. Bagaimana ini? Hei, Minggir. kalian jangan. Hentikan! Hentikan! Lepas. Apa kau baik-baik saja? Iya, Bebe? Bebe. Apa kau sudah gila? Apa kau kehilangan akalmu? Bagaimana kau bisa melakukan ini untuk keluargamu sendiri? Keluarga macam apa, Bebe? Dia memang keluargamu sendiri, adik laki-lakimu. Tapi dia sudah membuatku menderita begitu banyak. Bebe, kau sudah membesarkan kami seperti anak-anakmu sendiri. Dan itulah sebabnya aku memanggilmu Bebe, bukan kakak. Tapi Manohar, dia tidak pernah menghormatimu sedikit pun. Selama bertahun-tahun, kau menahannya. Apa kau lupa? Aku sama sekali tidak lupa. Aku ingat semuanya. Aku sama sekali tidak lupa. Tidak lupa. Kau adalah saudara yang paling dicintai. Tapi kau menipu kakakmu dengan cara yang sangat buruk. Dan kau pergi meninggalkannya. Dan kau Surjit, jika kau memperlakukan dia sama seperti dia memperlakukan aku, lalu apa bedanya antara kau dan dia?
Itu sama saja kan? Apa yang kau lakukan tadi? Sama saja. Bagaimanapun, dia masih keturunan kita. Apapun yang terjadi, sudah terjadi. Tapi mulai hari ini, tidak ada yang akan meninggalkan rumah ini. Semua akan tetap di sini, bersatu dan sebagai satu keluarga. Tapi Bebe, Dengarlah Surjit. Apa yang kukatakan tadi sudah final. Tidak bisa berubah. Berkatilah aku, Bebe. Kau diberkati. aku minta berkatmu, Bebe. Kau selalu diberkati, nak. Semoga tidak ada kejahatan yang menyerangmu. Kau tidak berubah sama sekali. Wajahmu masih memiliki kepolosan dan kejujuran. Tapi ada apa, nak? Bukankah ibumu memberimu makan dengan baik? Tapi kau kelihatan lemah sekali. Apa kau tidak makan dengan benar? Jujur saja, aku rindu sekali makan manisan yang kau buat dengan ghee murni. Baiklah, aku akan menyiapkan makanan dengan tanganku sendiri dan memberimu makan, nak. Dan aku akan menyiapkan manisan dengan ghee murni. Oh, sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Oh, nak, aku sangat bahagia. Kau juga bahagia, kan? Iya, aku sangat merindukanmu. Begitu banyak kenangan masa kecilku bersamamu. Dan untuk waktu yang lama, aku tidak pernah mendapatkan berkat darimu. Ayo, berkati aku sekarang. Kau diberkati, nak. Yang bertanggung jawab semua ini adalah ayahku. Dialah yang telah membuat keretakan di keluarga kami. Sudahlah, itu sudah terjadi. Aku sudah di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Aku sadarkan hal itu. Kau ini pasti istrinya Kunz, kan? Dia twinkle, kan? Iya. Nama yang bagus. Nah, aku berharap kau akan menjadi menantu yang baik. Dan juga menjadi istri Kunz yang baik. Bukan begitu? Twinkle, besok adalah hari Karvachot pertamamu. Jadi kau harus bangun jam 5 pagi. Kau harus memanjatkan doa dan melakukan pemujaan. Dan juga berpuasa. Bagaimana, nak? Kau bisa, kan? Kenapa masih di luar? Ayo kita masuk ke dalam. Ayo cepat kita masuk. Ayo, ayo. Ayo. Karvachaut artinya melakukan puasa sepanjang hari untuk suami. Ya Tuhan, tolong bantu aku. Aku tidak percaya ayah bisa melakukan sesuatu seperti ini pada Paman Surjit. Itu karena sejumlah uang dan kekayaan. Aku juga tidak tahu kenapa kita begitu banyak mengorbankan kepentingan bahkan atas hubungan dekat kita. Dan itu mengakhiri semuanya. Ini mengakhiri semua hubungan dan kepercayaan orang-orang. Dan semua cinta juga akan berakhir. Kunz, ibuku selalu mengatakan bahwa cerita ini belum selesai karena semuanya masih ada masalah. Dan kita tidak bisa mengubah apapun yang sudah terjadi. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari masalah yang terjadi untuk bisa membuat masa depan yang lebih baik dari ini, kan? Apa kau pikir hanya dirimu yang keluarganya terpisah di masa lalu? Sementara keluarga lain tidak. Menurutku di balik semua pertengkaran ini, semuanya pasti akan berubah menjadi cinta lagi. Dan semua hubungan yang terpisah pasti akan dipersatukan lagi. Menakjubkan. Kau bicara seolah-olah kau ini dewasa sekali. Aku juga berharap itu terjadi. Tapi ada satu hal yang baik. Bebe sudah tiba di sini. Aku sangat merindukannya. Aku sangat menyukainya. Dan dia juga sangat menyayangiku. Rasanya masih sama seperti dulu. Kau tahu di masa kecilku,
Bebe biasa membuat makanan seperti ini. Banyak ghee dan begitu banyak buah kering. Dan begitu banyak cinta. Ayo cobalah. Aku jamin kau tidak pernah makan makanan seperti ini dari dulu. Nanti saja aku makan. Kau saja duluan. Jangan malu-malu, ayo makan saja. Besok kau akan puasa sepanjang hari. Kau tidak akan bisa minum air putih. Ayolah, makan saja. Ya sudah. Aku ingin memberitahumu satu hal. Aku tidak berpikir kau akan melakukannya. Melakukan puasa Karvachot. Apalagi orang sepertimu. Nanti kau akan merasa lapar dan kau tidak akan tahan. Karena kau ini tukang makan nomor 1. Aku tukang makan nomor 1. Memangnya tiap hari aku terus-terusan makan? Hah? Kapan kau melihatku makan terus-terusan? Kalau aku jadi tukang makan, maka kau tidak sempat makan kue itu. Karena pasti sudah kuhabiskan. Kau yang terus-terusan mengejekku sepanjang waktu. Memangnya kau tahu apa tentang aku? Sampai kau menghakimi aku seperti itu. Memangnya aku tidak kuat menahan lapar selama sehari? Aku bisa. Aku akan buktikan kalau aku berpuasa. Mengerti? Hei, kau sangat mencintaiku. Kau akan tetap puasa Karvachot untukku kan? Untuk umur panjangku? Aku terharu sekali. Tapi air mata kebahagiaanku tidak keluar. Hei, kau sadar ya? Dan jangan terbang. Mengerti? Aku tidak melakukan puasa untukmu. Aku melakukan puasa ini untuk ibuku. Untuk menjadi seorang putri yang baik dari ibuku. Dan aku bisa menjadi putri yang baik dari ibuku hanya saat aku menjadi menantu yang baik. Dan kalau aku terus melakukannya dengan baik dan menyelesaikan semua adat istiadat, maka ibuku akan bangga padaku. Ketika ibu tahu kalau aku menyelesaikan semua tugasku seperti menantu perempuan yang baik, ibuku pasti akan sangat senang. Itu sebabnya aku melakukan puasa. Mengerti? Kenapa kau jadi serius? Aku cuma bercanda. Karena kau sadar bahwa aku tidak percaya pada puasa ini. Dan kau sudah tahu, pernikahan kita hanya sandiwara saja. Jadi apa bedanya kau puasa atau tidak? Kau hanya melakukan hal yang memberimu kebahagiaan.